Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadiyan akrawa hadiyatun wasilatan ala hadratil musannif fi hadzal kitab Aqidatul Awam Ahmad Al-Marzuki Usuli wa quli wa ali ajmain wa ila arwahi jama'a sayyidina wa mu'allimina wa asatidina fid din tabarrukan bi barakati ulumihim ajmain wa ila arwahi jamil muwaqifina wal mudrikin wal muqimina wal amilina bi hadzal majlis wa istalim al fatayat nafusu sandaruhi almarhumah Ustazah Dr. Anda Haja Maryam binti Muhammad Haja Maimunah binti Muhammad wa usuli wa quri wa alihim ajmain wa tabasyahu rahman maghfirah wa yuskinuhum wa yuli darajatin fil jannah wa yahudu alina min barakati amwalihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wal fatihah bil qabul wal usul ila jami'il mahmud wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para asatidzah, para guru, Ustazah Siti Khadijah, Ustazah Jasmiyati, Ustazah Aliyah, Ustazah Hasiyah, ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatayat, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majlis kita tiap Senin pagi mudah-mudahan berkah istiqomah. Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, berkahi kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Baik yang sudah maupun yang belum melaksanakan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan Allah panggil kembali untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Habis nih Bu ya kita selawat. Tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita review. Hadro mana hadro? Oke tuh. Iya. Jadi penutupnya di dalam baitnya, Bu, ini yang terakhir kemarin ceritain tentang Isra wal Mi'raj. Kemudian dikatakan qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi lana bikum fid dharain radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. 8 baris terakhir. Tapi ini nanti kita ujung ambil 2. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Ada yang mau ya Bu? Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Nazimun tilka Ahmadul Marzuki mayyantami lisadiqil masduqi. Wa hadhihi, dan ini semua dari awal sampai akhir yang membahas semuanya. Itu membahas dari pertama tentang sifat 20, kemudian sifat para nabi, nama nabi-nabi, kemudian apa lagi Bu? Kitab-kitab, kemudian malaikat Allah, kemudian apa lagi? Iya, nama orang tua nabi, keluarga nabi, istri-istrinya, anak dan keturunannya. Nah itu semua hadhihi, dan ini semua aqidatun, adalah akidah. Bu, aqidatun adalah mukhtasarah. Apa itu mukhtasarah? Yang ringkas, yang singkat. Nah akidah ini yang mahal Bu. Wa hadhihi, dan inilah kesemuanya akidah.
adalah akidah muktasoroh yang ringkas. Tapi ringkas kudu diketahui. Emang kenapa? Sebab yang menjadi tafrik itu pembeda. Apa pembedanya? Yaitu akidah. Jadi kalau kita ntar besok-besok ngaji Safinah, ngaji Kasifatus saja, itu ada bab akidah namanya bab la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, la ilaha illallah itu akidah dan dia pembeda. Di situ dikatakan apa itu la ilaha illallah, apa itu akidah, yaitu la ilaha illallah kalimatut tauhid wa kalimatun najah, gitu. Jadi kalau orang punya akidah berarti punya tauhid, dan kalau punya tauhid an-najah, pasti selamat. Gitu. An-najatu, selamat. Orang yang punya la ilaha illallah selamat. Cuman kadang-kadang kita maknain la ilaha illallah sebagai akidahnya kependekan. Apa maksudnya kependekan? Kedikitan maknainya. Jadi maknain la ilaha illallah itu di situ dikatakan nanti di dalam kitab Safinah, di dalam kitab Kasifah ada perkataan Imam Suhaimi. Dia bilang la ilaha illallah itu hurufnya 12. La ilaha illallah hurufnya 12. Lam alif, alif lam ha, alif lam alif, alif lam lam ha. 12 itu mencakup 6 perbuatan yang bersifat zahir, 6 perbuatan yang bersifat batin. Jadi huruf la ilaha illallah, huruf tauhid itu 12, la ilaha illallah 12 hurufnya. Nah itu 6 perbuatan zahir, 6 perbuatan batin. Apa yang perbuatan zahir? At-toharoh yang pertama, toharoh, bersuci. Jadi kalau kita mau kencing, buang air kecil, buang air besar, toharoh, cara kencingnya kudu benar, ceboknya kudu benar. Mau wudu, wudunya kudu benar. Mau mandi besar, mandi besarnya kudu benar, toharoh namanya. Kemudian setelah itu sholat, toharoh sholat, maka harus sholat. Orang yang punya kalimat tauhid, sholat dia. Kemudian zakat. Nanti waktunya Idul Fitri, mau Idul Fitri, bayar zakat. Zakat fitrah. Kemudian sama zakat mal, zakat kita. Sitatu anwa 6 zakat yang wajib dikeluarin kalau kita punya 6. Zakat pertanian, zakat nemu duit, zakat segala macam barang tambang 6. Kemudian puasa. Maka orang yang bertauhid nanti di waktunya bulan Ramadan kudu puasa. Kemudian haji. Maka orang yang bertauhid harus haji kalau manis tatoa ilaihi sabila kalau mampu. Dan yang keenam jihad. Apa itu jihad? Berjuang buat dirinya. Jadi enggak ngemis-ngemis, enggak minta-minta, enggak nyusahin orang. Kalau orang yang punya tauhid itu begitu. Nah jihad itu masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Nah makanya la ilaha illallah luas. Ada orang pagi-pagi dia nyalain aplikasinya, ngojek. Dia keluar dari rumahnya, disela motornya. Begitu disela motornya, dia keluarin, saya niat gojek, ya, jihad, nyari rezeki buat orang rumah saya. Jalan dia, begitu jalan tabrakan, mati meninggal dunia. Maka matinya husnul khotimah karena lagi la ilaha illallah tuh. Kita niat jihad, maunya jalan-jalan niatin jihad. Misalnya kita mau jalan-jalan Wali Songo, kita mau jalan-jalan ke Jogja, jangan niatin jalan-jalan doang. Ya Allah, saya niat jalan-jalan ke Jogja, ikut rombongan. Jangan jangan kita jangan. Halo orang-orang, jangan mati dulu kita. Kita ada orang niat jalan-jalan Bu,
Begitu jalan-jalan dia niatin dalam hatinya, ya Allah saya niat jalan-jalan melihat keindahan alam, hasil ciptaan Engkau ya Allah, gitu niatnya. Tadabbur. Iya. Makanya orang sering nyebutnya tadabbur, mikirin alam, ini ciptaan Allah. Langit segitu gedenya ciptaan Allah. Kita mikirin ya Allah, ini laut. Bu, jalan ke laut. Lihatin laut, ya Allah, laut segede-gedenya laut asin. Siapa yang ngasinin? Allahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut, Bu. Lagi kita emang belagu ya. Laut di Banten banyak laut. Di Pangandaran ada laut, Parangtritis ada laut. Jawa utara, jalur utara apa namanya, Pantura, laut semua. Laut sama semuanya di mana-mana ada, dan di semua-mana rasanya asin. Tapi tetap aja mau ke laut udah tahu. Udah tahu asin. Mikirin kekuasaannya. Itu orang jalan, Bu. Jalan-jalan memang. Dia tamasya, torik-torik. Tamasya, jalan-jalan. Tapi niatnya tadabbur alam, mikirin ngelihat ciptaannya Allah. Di Jati Padang kagak ada mata air. Dia jalan ke Umbul Harjo sana misalnya ada mata air. Ya Allah, ini dari bawah di batu-batu keluar air. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, airnya mana kagak habis-habis. Kerannya sebelah mana itu ya? Pikirin kekuasaan Allah. Pulang tabrakan mati. Husnul khotimah tuh, mati husnul khotimah gampang banget, Bu. Bu, mati husnul khotimah gampang. Oh, makna la ilaha illallah, akidah kita tuh begitu. Akidah kita sholat. Karena akidahnya tadi 6 tuh yang zahirah. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Ada orang begini, begitu mau meninggal dunia, dikumpulin anaknya, dikumpulin saudara-saudaranya. Kata Nabi SAW gini, Nabi bilang, man kana akhira kalamihi minad dunya dakhalal jannah, la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pas mau meninggal dunia dia nyebut la ilaha illallah masuk surga, kata Nabi SAW. Kenapa? Itu kalimatut tauhid, kalimatun najah, kalimat keselamatan. Tapi kita nungguinnya la ilaha illallahnya keluar. Padahal nggak harus begitu. Ada orang mau meninggal dunia, emang udah ngap-ngap ya? Udah nyesek. Kita ajarin begini, Bu. Nyebut, lah, dia udah lagi sakit-sakitan, dia nyebut, la ilaha illallah. Orang dia lagi Allah, dia nggak nyebut, Bu, dia nggak nyebut. Begitu lagi toto, habis. Nggak nyebut la ilaha illallah, jangan sedih, Bu. Jangan sedih. Karena la ilaha illallah itu wa makna la ilaha illallah luas, 12 tuh. Lihat terakhir ujung-ujungnya begitu dia mau meninggal, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, kalau dia kumpulin saudaranya, kalau dia kumpulin anaknya, dan dia mencakup 12 hal itu, husnul khotimah. Misalnya bagaimana, dikumpulin saudaranya, dikumpulin anak-anaknya. Begitu dikumpulin anak-anaknya, dia ngomong nih, masih sadar emaknya, masih sadar bapaknya. Pokoknya gue mesen-mesen nih sama lu nih, jangan sampai kagak sembahyang, jangan sampai kagak ninggalin sholat. Dia ngomong begitu tuh, Bu, sehari sebelumnya. Atau dia ngomong begini, pokoknya gue mesen lu jangan pada berantem sama saudara. Kalau dia mati husnul khotimah itu, husnul khotimah. Dia selesai dia ngomong gitu, kemudian dia hilang gitu ya. Maksudnya hilang tuh apa ya? Terus mulai nyesek ya, mulai ngorok. Gitu. Begitu ngorok hilang, meninggal. Husnul khotimah tuh, Bu. Husnul khotimah. Karena dia ngingetin sholat, ngingetin jangan berantem sama keluarga, ngingetin. Sebab wa makna la ilaha illallah begitu. Nabi aja, Nabi, Bu. Nabi yang
nyuruh kita ngomong la ilaha illallah di akhir hayat kita, yang bilang man kana akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi nggak ngomong la ilaha illallah. Nabi waktu mau meninggal dunia itu ngomongnya gini, as-sholah, as-sholah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Hadis jalur riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi ngomongnya gini, sholat, jangan tinggalin sholat. Wanita, lindungin kaum wanita, umatku, umatku. Nabi ngomongnya gitu. Meninggal Nabi, kata Sayyidina Ali, habis Nabi ngomong gitu, meninggal. Kenapa? Makna la ilaha illallah luas. Wa makna la ilaha akidah tuh nih, akidah nih makanya. Ada orang begitu mau meninggal dunia, dikumpulin saudaranya, dia mesen begini sama saudara-saudaranya. Nih gue bilangin ya, karena yang di sono lu jangan juga. Iya. Nih emang. Iya, sama anak-anaknya bisa ngomong bu. Bapak lu udah nggak ada, apa emak lu udah nggak ada nih, tinggal gua doang. Gua udah mau kagak ada. Tanah tinggal segini-gininya nih. Lu bagi biar adil sama adik-adik lu. Udah sholat timah itu orang tuh. Gua sholat timah bu. Segitu dia mesen sholat timah. Apalagi kalau sampai dia nyuruh sembahyang. Dia ngingetin. Ayo, jangan lupa pokoknya emak ntar kagak ada. Jangan pada tinggalin sembahyang. Meninggal dia, husnul khotimah tuh. Kemudian 6 yang zahir. Tadi tinggalin utang ya. Utang gua bayarin. Baik, ingetin. Aduh, begitu utang gua bayarin. Hah? Ya Allah. Begitu dia bilang, kan menangis sebelahnya. iya. Nih emak romannya udah sakit banget, nggak kuat, nggak bangun lagi. Utang emak bayarin ya, kata emaknya. Kan baik tuh, cakep ya. Anaknya utang di mana mah? Bahinem 80.000. Sama Tono 100.000. Bayar bu. Maka la ilaha illallah begitu. Kemudian kedua, makna la ilaha illallah itu yang 6, itu sifatnya batin. Jadi yang 6 sifatnya zahir kudu dikerjain. Sholat, toharo, zakat, puasa, haji, jihad kudu dikerjain. Nah yang 6 kudu sifatnya batin. Karena sifatnya batin gak kelihatan, makanya jangan ngatain orang, takut bu. Takutnya begini, kita ngatain orang kelihatannya gitu. Itu orang kelihatannya begitu-begitu aja, ternyata hatinya bener. Repot. Apa yang 6 yang sifatnya batin? Yang pertama tawakal. Bu, tawakal. Tawakal itu kasbun birridho, kudu nyerah. Kasbun tapi itu harus ada usaha dengan menggantung sama Allah. Wakilnya Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Jadi kalau kagak punya duit, bu, kalau nggak punya rezeki, duit pas-pasan nih, duit tinggal 50.000, duit tinggal 50.000. Gajian laki kita kira-kira punya duit masih 3 hari lagi. Nah, 50.000 cukup nggak bakal 3 hari? Enggak cukup. Kita tawakal nyerah doang, ya Rita rezeki yang ngatur Allah, dia kagak makan bu. Iya. Maka apa yang disebut tawakal? Itu duit diputar. Nih duit tawakal nih duit 50.000. Bagaimana bisa biar jadi 100.000, biar jadi 150.000? Beli teh 5.000, beli gula 12.000, beli gelas, beli es, jual. Iya keluar itu. Dorong bu, meja kita keluar rumah punya es batu, punya teh, punya gelas, punya anu. Wah kira-kira nih kalau kita bikin jadi es teh manis, beli banyakan dikit airnya, air aqua 5.000 ya, aqua 6.000, modalnya 50.000, kita jual. Begitu niat kita keluar bu, orang yang keluar nyari duit, nyari rezeki, tawakal bu. Baru dia keluarin bu, baru dia keluarin. Ini biar kita tahu orang matinya husnul khotimah nih. Begitu dia keluarin mejanya, gitu ya.
Begitu dia keluarin mejanya, dia niat dagang, tawakal sama Allah nyari rizki, dia keluarin mejanya. Dia taruh tehnya, dia taruh gelasnya. Ada truk nyasar. Pinggir jalan nih. Iya, ada di situ. Atau di situ ada motor, ada kecil nyari. Wah. Pokoknya sifat apa kepleset, ketiban. Bu dia nih niat kasbun bil wakil Allah. Dia niat tawakal, dia niat kasab berusaha, wakilnya Allah. Duitnya 50.000, gimana biar bertahan 3 hari dia keluarin itu, ternyata lagi keluarin jatuh bu, kepleset masuk got, ketiban meja. Baru mau jualan, tehnya ngawur, habis terasa kan tuh. Bu kita lihat kan jelek banget matinya. Ya Allah mati kecebur got, ketiban meja, kesiram teh, dan lainnya habis. Tapi husnul khotimah itu orang tuh. Husnul khotimah, yakin lu husnul khotimah itu wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. 12 dia lagi tawakal tuh mau. Ada orang keluar dari rumahnya nyalain motor mau gojek, ada orang keluar dari rumahnya mau jalan kerja. Begitu mau jalan kerja niatnya mau ngidupin keluarga, nyari rezeki halal buat ngasih makan keluarganya. Di tengah jalan ngapa-ngapa, naik pesawatnya, pokoknya meninggal dunia tengah jalan. Husnul khotimah itu orang. Kagak usah kita tanya lagi udah. Makanya saya kalau ada orang meninggal dunia, saya berani banget ngomong isyhadu anna hadzal janazah min ahlil khair. Karena makna la ilaha illallah luas banget tuh. Tawakal. Tapi ingat, kalau tawakal selamat, kita keluarin meja kita keluarin teh, kita keluarin air, kita keluarin es, kita keluarin gelasnya. Begitu udah kita keluarin gelasnya, kagak ditabrak apa-apa, kagak jatuh, hidup nih masih. Nah, yang kedua, setelah tawakal, tafwid namanya. Tafwidun. Tafwid itu apa? Tafwid serahin sama Allah. Jadi tawakal usahanya digantungin sama Allah. Setelah itu di dalam usaha kita tafwid kita serahin sama Allah. Ya Allah, saya punya duit 50.000, saya udah usaha, ini saya udah beliin ini, saya udah keluarin gelas, saya udah keluarin teh, saya udah keluarin air, saya udah keluarin gula. Pokoknya udah rapi. Ya Allah, yang beli urusan Engkau ya Allah, tafwid itu namanya. Ya Allah, ini barang udah saya jual, mudah-mudahan ada yang beli, kirimin yang beli ya Allah, tafwid serahin sama Allah. Setelah tafwid apa? Ridho. Jadi tawakal, tafwid, setelah tafwid sabar dulu, sabar. Tawakal, tafwid, sabar. Nungguin dagangannya biar sabar. Kalau orang Betawi kan kagak, dagang sehari nggak laku, 2 hari, 3 hari, bubar. Ya kalau orang Betawi itu dagang sehari, di rumahnya punya duit 50.000, dagang dapat 30.000, besok 30.000 dia puter lagi. Dagang dapat 35.000, besok dia putar lagi. Ya Allah, sepi amat, kagak yang dagang, kagak yang beli. Dan dagang begini doang, hari keempat tutup warungnya udah. Tanya kok lu kagak dagang lagi, kagak. Jadi yang ketiga kudu sabar. Makanya kalau ada orang mau meninggal dunia sakit dulu, yang ngurusin sabar, yang diurusin sabar. Wah, surga udah husnul khotimah udah itu. Sabar bu gimana, emang namanya orang sakit bu, kakinya sakit, badannya sakit, kagak bisa bergerak, kita bopong nih bu, kita bopong emak kita, bapak kita, pinggangnya sakit, dia mau buang air kecil, diangkat, dibawa ke kamar mandi. Kalau laki cebokin sama yang laki, perempuan cebokin sama yang perempuan dicebokin bapaknya, emang udah gak bisa ngapa-ngapain. Emaknya dicebokin sama yang perempuan. Kemudian
pada proses itu mereka bersabar, yang ngerawatin sabar, yang dirawatin sabar. Akhirnya emaknya meninggal dunia. Husnul khotimah itu. Tapi sabar. Jangan emak lagi sakit, kencing mulu. Baru banget kencing udah mau kencing lagi. Tadi ditanyain mau makan apa kagak, aku mau. Sekarang orang mau ngepel minta makan. Emang baru lapar, mau gimana? Sabar Bu tuh, urusin ya Bu. Tuh kalau begitu Bu, matinya dia nggak mengucap la ilaha illallah, tapi dia sudah memaknai la ilaha illallah. Ada orang nih saya tanya Bu, dia kagak pernah ngomong saya orang baik, dia nggak pernah ngomong. Tapi kalau ketemu teman, ketemu saudara, lagi makan dia bayarin. Kalau ketemu gurunya dia bagi duit, kalau ketemu ustaznya dia bagi duit, kalau lagi jalan kemana-mana teman lagi tur nih, teman kita nih, begitu kita lagi jalan berdua, makanan dia oleh-olehnya dibayarin. Kemudian kalau masjid lagi bangun dia bantuin. Dia nggak pernah ngomong saya orang baik, tapi itu orang baik nggak Bu? Orang baik gitu. Dia nggak pernah ngomong la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tapi perbuatannya mencerminkan la ilaha illallah, yaitu sabar urusin. Sabar Bu, 4-3 tahun. Begitu mau meninggal dunia emang udah susah ngomong. Kita dengerin lah kagak la ilaha illallah juga ini. Tapi hari kagak la ilaha illallah. Kita bimbing aja maksud saya gitu. Wah, Allah, ingat Allah, la ilaha illallah. Dia mah emang udah bisa ngapa-ngapain. Tapi yakin Bu, ketika dia sebelumnya berbuat sabar, itu tadi yang tawakal, tapi sabar Bu, ngurusin orang. Setelah sabar apa ya? Tawakal, tafwid, sabar. Nah setelah sabar itu apa ya? Ridho. Tuh, kudu ridho. Apa itu ridho? Ridho terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallah. Semua dari Allah. Ya Allah Ma, saya belum puas ngerawatin udah meninggal aja. Ya emang udah waktunya meninggal. Ridho, terimain. Keluar air, tawakal keluar. Es keluar. Ngomong sama Allah, ya Allah saya udah usaha, yang beli adalah Engkau yang ngirim ya Allah. Setelah itu sabar, dia tungguin tuh dagangan. Tuh. Dia tungguin dagangan, datang satu orang dilayanin, sabar melayanin, datang lagi satu, dan sabar emang seharian. Orang dagangan capek banget Bu. Udah capek, kadang-kadang yang beli aneh-aneh, manisan dikit, tambahin gulanya, tambahin es batunya. Iya, ya mujik sabaran. Udah kita bikinin, udah rapi banget kita bikinin es manis. Dikasih nih, wah gue bawa dulu ya, gue ngutang gitu. Datang sore. Begitu datang sore modal 50.000. Di satu hari dapat untungnya cuma 15.000, modal 50, sore-sore dihitung duitnya ada 65.000. Apa besok-besok sore-sore dihitung duitnya dapat 80.000. Dapat 90.000 besok-besok. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu. Kalau lagi untung sih bisa ridho, lagi untung duitnya 50.000. Ternyata hari itu laku cuma 19, 5.000, 45.000. Ridho dengan ketetapan Allah. Kita ngurusin keluarga kita, ngurusin emak kita, ngurusin apa segala macam. Harapan kita kan baik. Kita pengen baik, kita pengen orang tua kita yang kita urusin sakitnya sembuh, sakitnya baik, meninggal dunia, udah redo. Di akhir usaha, di akhir kasab kita, di akhir perbuatan kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia, begitu meninggal jangan pakai kegerungan, begitu maksud saya kalau orang redo. Nangis, kudu nangis, emang orang nangis sedih. Tapi nangisnya kagak begitu-gitu amat menurut saya gitu. Apaan aja dibanting, apaan aja kamu. Dia ngomong begini, gue bukan apa-apa, dia masih ninggalin lu gitu lah. Itu redo Bu, ya. Setelah redo apa? Tawakal. Habis tawakal tafwid, sobar ridho. Setelah redo zuhud.
Apa itu zuhud? Bahwa yang kita pegang nilainya yang di hadapan Allah lebih bagus. Gitu. Zuhud itu begini Bu. Zuhud. Selesai kita keluarin tuh air, kita kemudian tawakal sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ada yang beli. Kita sabar, kita jalanin. Itu urusan. Bersabar proses dagang. Setelah itu duitnya terima, berapapun akhirnya dapatnya. Setelah itu zuhud. Apa itu zuhud? Yang di sisi Allah lebih baik dari yang di sisi kita. Dapat duit modal 50.000, sore-sore dapat duit 100.000, untung. Begitu untung, untungnya nggak membuat kita lupa sama Allah, gitu kalau zuhud. Bahwa ketika kita dagang, nyari duit emang cakep, punya duit emang enak, maksudnya gitu. Kita kalau punya duit cakep, enak. Tapi kita zuhud yang di sisi Allah lebih baik, lebih bagus. Bagaimana? Datang waktu zuhur, beduk, duk, emang lagi dagang, emang lagi tawakal, emang lagi tafwid, emang kita lagi usaha, datang duk zuhur, membayang dulu gitu. Ya Allah, di sisi Allah lebih baik orang tuh gitu Bu. Orang yang di sisi Allah dia anggap nggak ada nilainya, celaka dah gitu. Datang bulan puasa, nih urusan nama zuhud. Datang bulan puasa, punya baju baru emang cakep. Mau lebaran 3 hari, punya taplak baru emang cakep. Punya gorden baru cakep. Punya kue mau nyambut tamu emang cakep. Tapi puasa bernilai zuhud, lebih baik nilainya di sisi Allah. Ketika jalan ke Tanah Abang emang kagak men. Ketika jalan ke Pasar Minggu emang kagak men. Jangan sampai kagak puasa. Nah, iya Bu, makanya Bu dengerin saya. Makanya hati orang koldiyun itu berat. Kelihatannya dia jalan mau beli bakal Idul Fitri, mau bakal tamu, dia jalan mau beli bakal Idul Fitri, tapi nggak zuhud, dia nggak ingat bahwa yang di sisi Allah lebih penting, lebih baik, lebih bernilai. Puasanya dia tinggalin, mati ketangkap bus. Nah, Transjakarta, Bu, tuh kira-kira kalau begitu gimana Bu? Nah, makanya tuh ya Allah, hati orang ya Allah. Hati-hati, zuhud. Datang lagi tamu, datang lagi apa? Nah ini zuhud nih. Di sisi Allah lebih baik. Emang kita dagang sih, emang kita dagang. Begitu kita dagang kita keluarin, emang sih gitu. Ini barang dagangan. Datang saudara kita dari mana-mana, datang saudara kita dari jauh. Waalaikumsalam. Kita dagang teh manis sama gorengan. Dagangan itu dagangan. Datang saudara kita dari mana-mana. Assalamualaikum. Wah, saudara yang di Itayam datang nih. Begitu datang, emang kita duit 50.000 habis bakal modal. Di rumah tinggal aqua air putih doang. Tamu, waduh barang dagangan, kagak mau dikeluarin sama dia. Itu minum air putih aja nih tuh. Bu, air putih dikasih. Dagang. Tapi ingat, dagang ada nilai zuhudnya. Di sisi Allah lebih baik. Udah dapat modalnya. Ya, RT datang, saudara datang, ya bagi dah 2 biji gitu sama es teh manis suguhin. Di sisi Allah sedekah lebih bernilai, gitu maksud saya. Lebih berkah, ngormatin tamu lebih berkah. Yang terakhir, yang keenam, taubat. Taubat. Orang artinya taubat itu apa ya? Ya kalau salah-salah lekas baliknya gitu. Iya, salah-salah lekas baliknya. Bagaimana lekas baliknya? Ya salah istighfar, salah minta maaf sama orang, lekas kudu lekas tuh. Nah kalau orang memaknai itu 12, makanya ketika 12 kan kita nggak tahu hati orang. Kita nggak tahu apa di mana-mana kita nggak lihat dia sholat, tapi apa di rumahnya dia nggak sholat. Kita nggak tahu nih, emang jarang ketemu dia puasa. Kita nggak tahu apa dia bayar zakat. Kita nggak tahu apa dia itu orangnya jihad ketika keluar rumah, ketika jalan-jalan. Kita melihatnya tetangga kita aja biasa-biasa aja.
ketika dia tawakal, ketika dia tafwid, ketika dia ridho, ketika dia sabar. Jangan-jangan orang yang kita katain jelek, padahal dia sabar banget di rumahnya. Pagi-pagi dia keluarin ambilin sampah, terus gelas ditaruh di tempat cuci piring. Habis itu dia nyapu, dia bersihin. Habis dia nyapu, dia pel. Piringnya dicuciin. Sabar itu orang, Bu. Mati husnul khotimah itu orang gitu. Husnul khotimah, Bu. Tapi biar kata mati husnul khotimah gampang, ibu-ibu kalau mau duluan aja saya belakang. Husnul khotimah, Bu. Bu, ya Allah, saya beneran, Bu. Ada ini nauzubillah min dzalik dah. Ada orang lagi nyuci piring di rumahnya. Ada orang lagi ngepel di rumahnya, kepleset, jeduk jatuh husnul khotimah. Dia lagi bersabar dengan proses dirinya tuh, bersabar di rumah. Emang rumah itu kan toharoh, bagian dari bebersih rumah. Tempat sujud harus bersih, rumah harus bersih, harus suci. Dia bersihin, dia pel, dia sapu, biar kagak kotor. Kepentok, itu jeduk jatuh, kagak pakai la ilaha illallah, sentaran banget prosesnya, tiba-tiba meninggal dunia. Baru kita lihat, wah, loh, mati kita kata kejeduk jatuh jelek. Ya kagak, husnul khotimah tuh, sebab dia lagi proses yang 12 itu gitu. Jadi mati husnul khotimah gampang nggak, Bu? Gampang. Wa hadhihi aqidatun muhtasarah. Nah, kita kudu paham di dalam urusan akidah yang singkat. Apa? Kudu apal, Bu, sifat Allah yang 20, nama Nabi dan lain sebagainya. Walil awami sahlatun muyassarah. Tuh kan, Bu? Dan bagi orang umum akidah itu sahlatun muyassarah, mudah, gampang. Tapi karena mudah dan gampang, kita kadang-kadang nganggap remeh. Ada orang kita anggap dia begitu banget romannya. Jangan, hormatin. Jangan-jangan dia di rumahnya malam tahajud. Jangan-jangan dia di rumahnya pagi duha. Jangan-jangan kita lihat dia rajin puasa sunnah. Jangan-jangan kita lihat orangnya di rumah dimarahin lakinya sabar. Jangan-jangan ngepel gitu. Allah. Udah itu wa ma'na la ilaha illallah, udah itu wa ma'na la ilaha illallah. Mayan nazimun tilka Ahmadul Marzuki. Ini akidah yang ngarang siapa? Syekh Ahmad Al-Marzuki. Mayan tami li shadiqil masduki, yang nasabnya bersambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, hadur, ayo kita baca lagi dari awal mutolaah biar kita ingat. Hadur sampai jam 11. Hadur. Wah, hadur, ayo berdua. Hadur. Pakai pas. Boleh, pakai pas boleh. Mudah-mudahan apa lagi datul awam ya. Ya hadrah. Ya Allah, wa hadhihi aqidatun muhtasarah walil awami sahlatun. Yes. Abda'u bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iseng-iseng di rumah baca apalin ya, Bu? Baca apalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan pelajaran. Mudah-mudahan jadi manfaat yang dipelajari di rumah masing-masing insyaallah. Mari sama-sama kita membaca doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan bisa kita dapat ridho dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdi Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atan wa la tahrimna fil jinani ru'yatan. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'bin wa la nasabin. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah kabul. Kalamun kalimun la yumalu sama'uhu tanazza'a an qawli wa fi'li wa niyati mi'ata min kulli da'in wa nur
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafallahul mu'minina kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli